Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 611 sampai chapter 613 pun berakhir. Di atas lautan es, kabut memenuhi udara di pagi hari, membuat pemandangan tidak terlihat. Suhu udara membuat darah Anda terasa dingin. Divisi keempat bajak laut Tianlong berlayar ke Laut Tenggara di tengah kabut luas, menuju wilayah Jiangnan terkaya. Para bajak laut di kapal memiliki hierarki yang jelas. Hanya yang berpangkat tinggi yang mengenakan pakaian tebal. Ayo, minum. Dingin sekali cuacanya di pagi hari begini. Konon katanya kalau mengikuti arah ini kita bisa sampai di wilayah Jiangnan. Benarkah? Gumam tiga anggota bajak laut berbincang sambil minum wine untuk menghangatkan tubuh. Di ujung kapal Seiichiro Jinguji sedang melakukan panggilan. Halo. Setelah panggilan tersambung, terdengar suara lelaki berat dari seberang telepon. Wilayah Jiangnan sudah menunggumu datang. Seiichiro Jinguji menyipitkan matanya. Oh, berapa banyak pasukan yang akan mereka gunakan untuk melawan kita? Sedikit lebih banyak dari terakhir kali, jawab orang itu. Haha, itu sangat menarik. Seiichiro Jinguji berbalik dan melihat ke belakangnya. Di lautan es yang luas, puluhan kapal menerobos ombak dan menuju kota-kota pesisir di wilayah Jiangnan. Aku sudah menyiapkan beberapa orang. Suara di ujung telepon terdengar lagi, jika kau ingin menang kali ini, kau harus menyingkirkan orang yang bisa mematahkan kekuatan ramalanmu. Mata Seiichiro Jinguji menjadi menakutkan. Dia memikirkan orang itu. Kalau bukan karena orang itu, timnya tidak akan memiliki rasio korban sebanyak ini. Di mana orang itu? Suara di ujung telepon lainnya mencibir, jangan khawatir, aku akan membantumu menyingkirkannya. Selanjutnya, kau perlu. Seiichiro Jinguji mendengarkan dengan tenang apa yang dikatakan pria itu. Senyum di bibirnya makin lama makin lebar. Kedengarannya seperti saran yang bagus. Terima kasih banyak telah memberi kami informasi berulang kali. Tapi aku penasaran. Siapakah kau? Mengapa membantu kami? Apakah kau juga musuh wilayah Jiangnan? Terjadi keheningan di ujung telepon untuk beberapa saat. Lalu suara lelaki itu terdengar lagi, tidak masalah. Kita sama-sama ingin menggulingkan kekuasaan wilayah Jiangnan. Seiichiro Jinguji terdiam sejenak, setelah selesai menyampaikan informasi pria yang bicara dengannya menutup panggilan. Hahaha. Seiichiro Jinguji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hal ini menarik perhatian Kaanute, kapten divisi keempat. Kau sepertinya sangat senang? Seiichiro Jinguji berbalik dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Tentu saja, kawan, aku punya kabar baik untukmu, asalkan kau mengubah arah yang kau tuju. Seiichiro Jinguji menyipitkan matanya dan menunjuk kota Tianhai. Bantu aku menyingkirkan orang yang menyusahkan, dan kota Tianhai yang makmur akan berada dalam genggamanmu. Kaanute menatapnya dengan wajah serius. Apa itu karakter yang sulit untuk ku hadapi? Seiichiro Jinguji menempelkan jari di bibirnya. Jangan gugup, ini sulit bagi kami para Ronin, tapi mungkin tidak bagimu. Pikirkanlah tentang perlengkapan dan wanita di kota Tianhai. Asal kau bisa menyingkirkannya, mereka semua akan menjadi milikmu. Kaanute terkekeh. Ronin, apa yang kau katakan sebaiknya benar. Jika aku tahu kau berkomplot melawanku, kau tidak akan pernah bepergian lewat laut lagi seumur hidupmu. Ucapnya sambil membayangkan harta, tahta, dan wanita yang akan menjadi miliknya di kota Tianhai. Seiichiro Jinguji merentangkan tangannya, tetapi sedikit cemoohan dan ejekan terpancar di matanya. Berani sekali kau. Sekarang, selama kau mengikuti arahan Mayumi, kau bisa mendarat dengan selamat.
Pada saat itu, kau bisa menjarah apapun yang kau inginkan, dan tidak seorang pun biwa menghentikanmu. Selama setengah bulan, untuk mempersiapkan misi berikutnya untuk mengepung dan memusnahkan Eclipse Moon, seluruh kota Blizzard telah memfokuskan semua upayanya pada misi ini. Tim Tengu dan tim Samsara keduanya menerima sumber daya terbaik. Di dalam dan di luar kota, satu-satunya topik yang sering disebutkan adalah kapan harus melawan Eclipse Moon lagi dan membalas dendam masa lalu. Singkat cerita, di kota Blizzard, pusat komando sudah mengetahui kedatangan kelompok Eclipse Moon melalui pemantauan satelit dan drone. Segera setelah itu pusat komando menghubungi semua tokoh penting termasuk Zhang Yi yang sedang tidur di kamarnya di villa kota Blizzard. Telepon Zhang Yi berdering, dan membuatnya terbangun. Gerakan sekecil apapun dapat membangunkannya. Setelah bangun, Zhang Yi melihat waktu, sudah tengah malam. Nama yang tertera di telepon satelit adalah Lan Xincheng. Dia segera mengangkat telepon dan menjawab, "Halo, Yanti. Kapten Zhang, musuh datang. Tolong bawa anggota timmu ke pusat komando segera. Pertempuran akan dimulai malam ini." Mata Zhang Yi menjadi tajam. Aku segera berangkat. Dia segera bangkit dari tempat tidur, berpakaian, dan kemudian meminta Hua-Hua untuk memanggil semua anggota tim untuk berkumpul. "Hua-Hua, pergilah dan bangunkan Yang Xin-Xin dan Liang Yu. Aku akan menunggumu di pintu." Saat Hua-Hua pergi, Zhang Yi menyiapkan beberapa hal seperti peluru dalam magasin dan hal lainnya. Singkat cerita, Liang Yu dan Yang Xin-Xin keluar setelah selesai bersiap lalu bertemu Zhang Yi yang sudah menunggu di depan pintu villa. "Ayo berangkat," ucap Zhang Yi. Mereka bertiga pun melangkah keluar dari villa. Di pusat komando alarm darurat terus berbunyi. Zhu Zheng menggerakkan gigi, menatap peta di layar monitor. Tampaknya mereka telah membawa banyak bala bantuan. Mereka bahkan menggunakan kemampuan ramalan mereka untuk menghindari patroli angkatan laut dan menyerang 3 tempat sekaligus. Zhu Zheng berusaha tenang, "Biar aku melihat siapa yang kau undang untuk membantu," ucap Zhu Zheng mencibir kelompok Eclipse Moon. Sesaat kemudian, Yanti berkata, "Komandan, Raja Xuanlun nama Sandi Gao Changkong dan Jurong nama Sandi Tu Yunlie telah tiba." Zhu Zheng berkata, "Biarkan mereka semua masuk." Zhang Yi dan yang lainnya langsung masuk dan menemui Zhu Zheng. Segera setelah itu, Zhu Zheng menjelaskan situasi pada Zhang Yi, Gao Changkong dan Tu Yunlie. Ada 3 pasukan musuh di sepanjang pantai, menyerang 3 tempat berbeda ini. Zhu Zheng menekan sebuah tombol. Segera setelah itu di layar monitor muncul 3 gambar yang menunjukkan 3 pengawasan dari 3 tempat yang berbeda. Dari pengawasan drone, musuh di sekitar Huazhou berasal dari laut di sekitar Jepang Timur, sebuah organisasi bernama Jidao Mo dengan lebih dari 500 ronin. Banyak anggota Eclipse Moon muncul di wilayah laut dekat kota Linhai. Pada dasarnya kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan utama mereka di sini. Yang muncul di perairan dekat kota Tianhai adalah anggota bajak laut Tianlong, mereka merupakan raja perairan selatan. Dilihat dari ukuran armada mereka hanya memiliki 1 armada. Tatapan mata Zhu Zheng berbalik dan tertuju pada Zhang Yi dan Gao Changkong. "Keyes, kota Tianhai adalah wilayahmu, dan kau sangat mengenalnya. Jadi kau memimpin tim Tengu ke kota Tianhai untuk menghadapi orang-orang dari kelompok bajak laut Tianlong terlebih dahulu." Zhang Yi merasa lega setelah mendengar ini. Meskipun ada banyak bajak laut, menurutnya, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Eclipse yang semuanya elit. "Baik, Komandan," jawab Zhang Yi singkat. Zhu Zheng menatap Gao Changkong lagi. "Raja Xuanlun, orang-orang di kota Linhai berasal dari Eclipse Moon. Kau pimpin tim Samsara untuk menghentikan mereka. Hal utama adalah menunda mereka dan menghindari pertarungan yang fatal hingga tim Tengu tiba." Gao Changkong menjawab, "Baik, Komandan." Kedua kelompok telah diatur untuk menangani musuh. Selanjutnya, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk berurusan dengan organisasi Iblis Jidao di kota Huazhou. Mata Zhu Zheng menatap Tu Yunlie.
Jurong, pimpin 500 pengawal Yanyunmu ke Huazhou. Baik, Komandan, jawab Tu Yuanlie. Yanti mengajukan keberatan. Panglima, jika penjaga Yanyun dikerahkan, siapa yang akan melindungi kota Blizzard? Kota Blizzard menerapkan manajemen militer penuh. Semua orang menjalankan tugasnya dan menjalankan tugasnya pada rute yang tetap. Dan sekarang Tu Yunlie yang bertanggung jawab mempertahankan kota Blizzard telah dipindahkan, yang pasti akan melemahkan pertahanan kota Blizzard. Menghadapi pertanyaan Yanti, Zhu Zheng menyilangkan tangannya di atas kursi, berdiri, lalu berkata dengan tegas. Musuh utama saat ini adalah orang asing. Kita harus mengakhiri perang ini di luar perbatasan kita sebelum mereka mendatangkan malapetaka. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan mereka menembus jauh ke jantung Central Plains. Siap. Gao Changkong, Zhang Yi, dan Tu Yunlie menjawab serempak sambil memberi hormat. Setelah itu Zhang Yi dan yang lainnya pergi meninggalkan pusat komando. Zhang Yi segera menghubungi You Kr yang berada jauh di kota Tianhai. Saat itu tengah malam, dan You Kr butuh beberapa saat untuk bangun. Zhang Yi berkata cepat, Kr, dengarkan, kota Tianhai dalam bahaya. Tak seorang pun dari kalian diizinkan keluar. Pergi ke ruang bawah tanah segera. Aku akan segera kembali. Wajah You Kr tiba-tiba menjadi serius. Oke. Aku akan segera memberitahu semua orang. Jangan takut, mereka tidak bisa membobol tempat perlindungan. Aku akan sampai di sana paling lama setengah jam lagi. Zhang Yi segera menjelaskan apa yang terjadi dan kemudian menutup telepon. Setelah itu, dia menelepon Chen Jingguan di pangkalan Chaoyu. Karena musuh datang dari laut, yang pertama menderita adalah pelabuhan pangkalan Chaoyu. Chen Jingguan masih terjaga saat ini. Ada ribuan orang di pangkalan Chaoyu. Dia harus mengelola urusan pangkalan setiap hari, jadi dia tidur relatif larut. Singkat cerita setelah Chen Jingguan mengangkat panggilan dan mereka berbicara singkat, Zhang Yi langsung memberikan perintah. Bersiaplah untuk pertempuran, tetaplah bersembunyi, tunggu perintahku. Setelah Zhang Yi selesai menelepon, dia menyadari bahwa hanya dia, Tu Yunlie, dan Gao Changkong yang berada di dalam lift. Zhang Yi melirik mereka, berpikir sejenak, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak begitu akrab dengan Gao Changkong, dan dia bahkan belum bertukar beberapa kata dengan Tu Yunlie. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memulai pembicaraan sekarang. Lebih baik bagi setiap orang untuk melaksanakan tugasnya, dan menyelesaikan masalah dalam lingkup tugasnya masing-masing terlebih dahulu. Namun Tu Yunlie berbicara lebih dulu, aku akan menyingkirkan kelompok Ronin di kota Huazhou secepatnya dan kemudian pergi untuk membantumu. Jika kau menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, kau harus bersembunyi dan menunggu bantuan. Baiklah, aku akan memintamu datang memberikan bantuan bila diperlukan. Jawab Gao Changkong sambil tersenyum. Ngomong-ngomong harusnya ini yang ngomong Zhang Yi. Enak kenapa panahnya ke Gao Changkong. Aku menunggumu datang dan menghancurkan Eclipse Moon bersama kami. Jangan lupa, Eclipse Moon adalah target terbesar kita, ucap Gao Changking lagi. Zhang Yi melirik Gao Changkong dan setelah beberapa saat menyadari kalau ini adalah perseteruan di antara keduanya. Dalam benaknya Zhang Yi berpikir, di saat seperti ini mereka masih saja bersaing satu sama lain. Mereka bahkan ingin menyeretku ke dalam masalah ini. Sungguh merepotkan. Beberapa saat kemudian, pintu lift terbuka, di sana Zhang Yi dan yang lainnya sudah ditunggu oleh bawahan mereka. Bos, ucap mereka bersamaan menyapa. Zhang Yi tidak mengatakan omong kosong apapun. Waktunya bergerak. Ucap Zhang Yi serentak Gao Changkong. Semua orang segera meninggalkan pusat komando tempur, dan kendaraan lapis baja menunggu di luar untuk membawa mereka ke bandara. Di dalam kendaraan lapis baja tim Tengu, semua orang duduk, di sisi kiri Zhang Yi duduk Yang Xinxin, di sebelah kanan Yang Xinxin ada Liang Yu, dan Huahua digendong Yang Xinxin. Zhang Yi pertama-tama menjelaskan secara singkat misi tempur mereka kepada semua orang.
Selagi kita dalam perjalanan ke bandara, izinkan aku bicarakan tentang misi. Pertama-tama, kita harus pergi ke kota Tianhai untuk melenyapkan bajak laut Tianlong yang telah mendarat. Kota Tianhai adalah wilayahku dan pertempuran akan menguntungkan kita. Anggap saja itu sebagai hal yang wajar. Setelah mengatakan ini, dia memberikan instruksi khusus kepada Liang Yu dan Hua Hua. Saat bertarung, kau harus tetap dekat dengan Xin Xin. Ini adalah pertama kalinya dia berada di medan perang, jadi kau harus melindunginya. Liang Yu mengangguk, tentu saja. Hua Hua membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeong. Zhang Yi menatap Baili Changqing dan berkata, pengaturan taktis terserahmu, Baili. Sebelum aku menyusun rencana tindakan, semua rencana tindakan diputuskan olehmu. Masalah profesional sebaiknya diserahkan pada yang profesional. Dalam hal bertarung, Baili Changqing jelas lebih baik dalam hal itu. Zhang Yi tidak cukup bodoh untuk memasuki bidang yang tidak ia kuasai. Pendelegasian wewenang oleh pemimpin merupakan pengakuan terbesar terhadap bawahan. Baik, Baili Changqing tidak mengatakan omong kosong lagi dan menerima perintah Zhang Yi. Keputusan ini juga membuat orang lain merasa sangat lega. Setiap orang punya pembagian kerja yang jelas dan siap tiba di medan perangnya sendiri. Zhang Yi melakukan apa yang bisa dia lakukan dan menyerahkan apa yang tidak bisa dia lakukan pada ahlinya. Di kota Tianhai, saat ini, jalan-jalan kota Tianhai kosong, dan para bajak laut meraung menuju pusat kota Tianhai. Anak-anak, rampaslah sebanyak yang kalian mau. Bunuh semua orang di sini dan rampas semua makanan dan sumber daya. Rampas, hahaha. Kaanute tertawa terbahak-bahak, dan ribuan bajak laut dalam kelompok bajak laut itu juga tertawa liar, bersiap untuk menjarah. Asalkan kesepakatan hari ini selesai, mereka tidak perlu melaut lagi. Semua orang telah mendengar tentang kemakmuran kota Tianhai. Dan sejak saat itu mereka menjadi terkenal di dunia bajak laut. Para bajak laut mengelilingi kota Tianhai namun tidak menemukan aktivitas orang hidup. Hanya di daerah pelabuhan pangkalan Chaoyu, mereka menemukan beberapa kontainer besar yang berisi sejumlah perbekalan. Mereka memeriksanya namun tidak ada manusia. Kok aku tidak bisa menemukan seorang pun setelah mencari kemana-mana? Gumam salah satu anak buah Kaanute. Di dalam kontainer besar anak buah bertanya pada Kaanute, Bos, kita sudah mengelilingi kota Tianhai beberapa kali dan belum melihat satu orang pun. Kaanute terdiam sejenak lalu berkata, Ronin itu memberitahuku kalau ada 4 kekuatan yang tersisa di kota ini, dan sumber daya mereka telah terkonsentrasi. Singkat cerita setelah mengatakan itu dia turun dari mobil dan segera memberikan arahan pada bawahannya untuk mencari tempat persembunyian. Orang-orang Cina yang licik itu pasti telah menyembunyikan semua sumber daya. Gali sedalam 3 kaki untuk menemukan tempat persembunyian pasukan utama. Baik, teriak para bawahannya menjawab serempak. Beberapa saat setelah itu suara terdengar dari alat komunikasi salah satu bajak laut bawahan Kaanute. Bos, aku menemukan tempat perlindungan yang sangat mewah. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Kalian pergilah dan lihat-lihat, aku akan tinggal di sini. Ucap Kaabute lagi memerintah. Para bawahannya dengan cepat memeriksa area itu. Tanpa mereka sadari bahwa ribuan orang dari pangkalan Chaoyu berada tepat di bawah kaki mereka. Orang-orang dari pangkalan Chaoyu bersembunyi tepat di bawah kaki para bajak laut. Di luar shelter yang dibangun oleh Zhang Yi, shelter itu telah menarik minat banyak bajak laut karena tingginya dan keindahannya. Mereka menggunakan berbagai senjata di luar untuk mencoba menerobos, tetapi mereka bahkan tidak dapat menembus tembok. Minggir kalian semua, ucap salah satu bajak laut yang berbadan besar mengepalkan tangannya berisap menyerang shelter. Dia berteriak kecaang lalu berlari mencoba mendobrak penghalang shelter. Lantai dasar shelter yang dibangun oleh Zhang Yi. Haimei dan Yang Mi tampak khawatir. Paman Yu memegang senapan mesin di tangannya, tubuhnya dibalut sabuk peluru, dan wajahnya tampak serius. Jika ada bahaya terjadi,
Dia akan menjadi orang pertama yang berdiri di depan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melarikan diri. Youker berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, Paman Yu, santai saja. Mereka tidak bisa menembus pertahanan shelter, dan Zhang Yi beserta anak buahnya akan segera tiba." Pada saat yang sama suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di luar. Pelindungan shelter tidak ditembus namun suara benturannya menakutkan. Haimei dan Yang Mi semakin khawatir. Haimei berkata, "Pertahanan shelter memang kuat, tapi tidak ada rumput yang tumbuh dimanapun para bajak laut itu lewat, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di sana." Youker tampak tenang dan kalem, tetapi dalam hatinya dia juga merasa sedikit cemas. Dia kemudian mengambil telepon dan berkata, "Jangan takut, aku akan melaporkan situasi terkini pada Zhang Yi." Pada saat yang sama, sebuah helikopter bersenjata terbang lurus melintasi langit malam dan tiba di atas kota Tianhai. Setelah mendapat informasi dari Youker, Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. "Semuanya, tunggu aku," pir Zhang Yi sambil memegangi telepon genggamnya. Kemudian chapter 611 sampai chapter 613 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah modem EEK, suka restart sendiri. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.